Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Layar cahaya misterius dan kuno menghubungkan surga dan bumi. Di bawah deklarasi surga, ada 5 sosok yang memiliki pancaran spiritual melonjak di sekitar tubuh mereka. Dengan demikian, mereka tampak seperti 5 matahari raksasa yang bersinar terang di daratan. Seluruh dunia terfokus pada 5 sosok di depan deklarasi surga saat ini. Dengan perhatian semua orang padanya, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam saat dia mengedarkan semua energi spiritual di tubuhnya. Energi spiritual, yang berkumpul di ujung jarinya, langsung membuat semua orang terpesona saat fluktuasi menakutkan dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, 4 Mu Chen lainnya membentuk segel dan mengedarkan semua energi spiritual di tubuh mereka. Saat berikutnya, 4 semburan yang tampak seperti bima sakti meledak keluar dari tubuh mereka. Arus kemudian menyembur keluar dan menyatu di jari Mu Chen. Ketika energi agung ini berkumpul di jari Mu Chen, jarinya segera bergetar. Pada titik ini, jika dia menggerakkan jarinya bahkan 1 inci pun, dia dapat dengan mudah memusnahkan pesawat bawah. Merasakan energi menakutkan yang berkumpul di ujung jarinya, mata Mu Chen ditentukan. Saat berikutnya, dia meletakkan jarinya pada deklarasi surga. Saat dia melakukannya, sepertinya dia menyentuh layar yang hampir seperti dunia lain. Layarnya tak terduga dan megah, meskipun terlihat setipis pensil dan padat. Jari Mu Chen, yang mengandung kekuatan dahsyat, tidak bisa benar-benar mendarat di atasnya secara langsung. Mu Chen menajamkan matanya saat dia mengedarkan energi spiritualnya. Saat jarinya bergetar terus-menerus, darah mulai menetes ke telapak tangannya dari jarinya. Namun, layar terus menahan kekuatan jarinya. Tidak peduli berapa banyak Mu Chen mengedarkan energinya, dia tidak bisa menembus layar. Ini berarti bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan langkah terakhir untuk meninggalkan namanya di deklarasi surga. Aku sudah memberitahumu bahwa tidak mudah untuk menuliskan nama lengkapmu di deklarasi surga. Bahkan jika Anda memiliki 5 orang yang mengkultivasi benda surgawi primitif mereka sendiri, Anda masih jauh dari akan melakukan itu. Dewa jahat surgawi mencibir saat dia melihat cahaya dingin berkedip di matanya. Penglihatannya tajam, dan dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa Mu Chen masih jauh dari mampu menembus langkah terakhir itu. Meski tangguh, saat mereka memikirkan hal ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas pada diri mereka sendiri. Untuk meninggalkan nama lengkap seseorang pada deklarasi surga terlalu sulit. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak orang berbakat dari dunia 1000 besar tidak dapat melakukannya selama beberapa dekade terakhir. Sementara itu, di dunia 1000 besar, banyak makhluk spiritual, yang matanya bersinar dengan harapan, menjadi muram pada saat ini. Akademi Spiritual Surga Utara, semua siswa memusatkan perhatian mereka pada cermin cahaya energi spiritual. Mereka semua terdiam ketika Mu Chen tidak bisa meletakkan jarinya yang gemetar di atasnya. Meskipun ada darah yang mengalir dari ujung jarinya. Ini terlalu sulit, Shen Changsheng tidak bisa tidak berkomentar. Meskipun kesulitannya berada di luar imajinasi semua orang, mereka bisa menebak betapa beratnya itu berdasarkan melihat upaya Mu Chen yang gagal. Mu Chen, lakukanlah. Wen Qingxuan menggigit bibir merahnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Saudara Mu Chen, semoga berhasil, kamu akan berhasil. Suner menggertakkan giginya dan bersorak untuk Mu Chen. Jantungnya berdebar kencang untuknya. Mu Istet, Benua Tianluo, saat Mu Feng, Nine Netter, Lingxi dan Mandela menatap cermin spiritual di langit, mereka merasakan hati mereka bergetar. Kamu, Mu Feng menatap sosok ramping dengan mata merah. Pemuda yang pernah membutuhkan perlindungannya di alam spiritual utara kini telah mencapai tahap di mana dia sendiri tidak akan pernah bisa mencapainya. Dia tahu bahwa Mu Chen melakukan semua yang dia bisa demi melindungi mereka. Terlepas dari hasilnya, aku akan bangga padamu, katanya. Kembali ke benua setan roh, Luo Li juga menatap ke alam bawah. Dia melihat sosok yang membawa semua harapan semua orang dan berpikir untuk dirinya sendiri. Mu Chen, saya akan tinggal dengan Anda tidak peduli apa. Di alam bawah, saat Mu Chen melihat jarinya yang berdarah, yang gemetar dan siap menembus rintangan itu, dia tahu bahwa semua orang di dunia 1000 besar sedang mengawasinya. Dia adalah harapan terakhir dari dunia 1000 besar. Jika dia gagal, dia pasti akan binasa bersama dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan dewa jahat surgawi.
Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat 4 sosok lainnya. Dia kemudian merendahkan dirinya dan berkata, "Tolong bantu saya." Mu Chen hitam dan putih dan 2 Mu Chen lainnya dalam jubah naga emas dan jubah phoenix semuanya tersenyum bersama dan berkata serempak, "Kami adalah satu, jadi itu bukan bantuan." Setelah mendengar itu, Mu Chen terkekeh sebelum ekspresinya berubah tegas. Saat berikutnya, sebuah suara rendah keluar dari tenggorokannya, "Ki ke dalam Trinity, integrasikan." Ketika suaranya diproyeksikan keluar, semua orang di dunia ngeri melihat 4 Mu Chen yang tersisa membakar diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat, keempat replika itu habis terbakar. Mereka kemudian berubah menjadi 4 berkas cahaya, yang dibebankan ke tubuh Mu Chen. Mu Chen menutup matanya dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saat dia mencapai tingkat Tridewa, dia tahu bahwa itu bukanlah tingkat tertinggi dari Ki ke dalam Trinitas. Selain itu, ada tahap lain yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Tingkat itu adalah integrasi yang sebenarnya. Ketika integrasi selesai, kekuatan super, Ki ke dalam Trinity, juga akan menghilang. Ini berarti bahwa Mu Chen akan benar-benar kehilangannya. Mulai dengan 1 dan akhiri dengan 1, gumam Mu Chen saat dia membuka matanya tiba-tiba. Saat dia membuka matanya, badai angin energi spiritual meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan badai energi spiritual begitu kuat sehingga ekspresi wajah Kaisar Api dan leluhur bela diri sedikit berubah. Dewa jahat surgawi yang jauh merasa sama terkejutnya pada saat yang sama. Jari gemetar Mu Chen akhirnya berhenti, dan saat dia melihat deklarasi surga yang muskil, jari itu, yang berkedip dengan energi tak terbatas, mencoba menempatkan dirinya di atasnya lagi. Saat jari itu diturunkan, suara dengungan dari getaran bergema di seluruh dunia 1000 besar. Dengan tatapan tegas, Mu Chen meletakkan jarinya di layar perlahan. Cahaya pada deklarasi surga meredup, lalu menjadi cerah lagi, seolah-olah itu membuat pendirian terakhirnya sebelum mengizinkannya untuk menaklukkannya. Namun, halangan seperti itu hanya bertahan selama beberapa detik sebelum pertahanannya akhirnya runtuh. Dengan suara pecah yang tajam dan jelas, semua orang bisa melihat seberkas cahaya spiritual mulai berkumpul di deklarasi surga. Pada saat yang sama, jari Mu Chen mulai bergerak lagi. Setiap gerakan membelainya kuat, dan ia berayun maju mundur seperti naga yang menari. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada deklarasi surga saat cahaya spiritual berkumpul di belakang kata mengambang, Mu, sementara sapuan berlanjut dan membentuk kata, Chen. Ketika pukulan terakhir disikat oleh jarinya, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Saat bersinar di atas deklarasi surga, cahaya spiritual menerangi setiap sudut dunia 1000 besar. Semua tatapan orang terpaku pada deklarasi surga, yang sekarang memiliki nama lengkap Mu Chen yang mengambang di atasnya. Nama itu dipenuhi dengan martabat dan prestise yang tak terlukiskan dan menakjubkan. Setiap orang yang melihatnya akan tunduk tak terkendali. Cahaya spiritual tak berujung meliputi Mu Chen di dalamnya. Pada saat ini, Mu Chen merasakan indranya menjangkau seluruh dunia 1000 besar. Dia melihat murid-murid yang sangat gembira dari Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Tang Qianer, semuanya benar-benar. Dia bahkan melihat orang-orang yang tampak gembira dari perkebunan Mu, termasuk Mu Feng, Nine Netter, Mandela, dan Ling Xi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya berada dalam kendalinya. Ini terasa aneh baginya karena seolah-olah seluruh dunia ada di tangannya. Perasaan semacam itu seolah-olah dia adalah penguasa hebat. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lembut, mulai sekarang, setiap level yang melampaui level kelas surgawi akan dikenal sebagai alam penguasa besar. Apapun yang dia katakan sepertinya langsung menjadi hukum, yang berarti bahwa setiap orang harus mematuhi menggunakan nama ini. Saat dia melihat ke arah tulisan tangan emas bercahaya yang telah menuliskan namanya di deklarasi surga, dia berbicara dengan suara yang terdengar sekeras guntur. Suaranya bergema di telinga setiap makhluk spiritual di dunia 1000 besar saat dia mengumumkan, saya penguasa besar dunia 1000 besar. Cahaya spiritual yang bersinar menyilaukan antara langit dan bumi. Dengan deklarasi surga, Mu Chen langsung memiliki prestise yang tak terlukiskan dan mengagumkan. Setiap gerakan yang dia lakukan dapat memicu kekuatan tertinggi dunia. Selamat kepada Tuanmu karena telah menjadi penguasa hebat,
Semua ahli di benua setan roh bersorak-sorai saat suara gemuruh mereka bergema di seluruh dunia. Seluruh dunia telah jatuh ke dalam depresi sebelumnya karena dewa jahat surgawi. Tidak ada yang menyangka situasi akan berubah lagi. Seseorang dari dunia seribu besar akhirnya meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga dan menjadi ahli penguasa agung pertama. Kebahagiaan yang datang setelah selamat dari bencana membuat semua orang gila. Saat mereka memanggil nama gurumu, mata mereka dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Sementara dunia berteriak kegirangan, deklarasi surga perlahan menghilang saat cahaya di sekitar Mu Chen juga menghilang. Pada titik ini, dia tampak seperti orang biasa, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Mu Chen pergi ke Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya memimpin sebelum Anda. Saya harap kalian berdua senior tidak akan menyalahkan saya untuk itu." Setelah mendengar permintaan maafnya, Kaisar Api dan leluhur bela diri terkekeh dan menjawab, "Ini adalah momen kritis bagi dunia seribu besar. Prioritas kami adalah menghentikan dewa jahat surgawi. Anda menonjol dengan berani untuk tantangan ini. Kalau dipikir-pikir, kami berutang satu padamu sebagai gantinya." Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya mendapat kesempatan ini dan memimpin karena krisis dunia seribu besar. Ini sebenarnya mengambil jalan pintas. Namun, kalian berdua senior hanya selangkah lagi untuk memiliki nama lengkap kalian di deklarasi surga karena pengalaman dan kultivasi selama bertahun-tahun. Kalian berdua melakukannya tanpa bantuan benda surgawi primitif. Berdasarkan ini, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda." Apa yang dikatakan Mu Chen benar. Menurut perkiraannya, dia membutuhkan setidaknya ratusan tahun kultivasi untuk mencapai levelnya saat ini. Namun, tidak ada yang mengharapkan dunia seribu besar mengalami kesulitan seperti itu. Oleh karena itu, dia harus memaksakan diri untuk memanfaatkan semua potensinya dan memanfaatkan semua peluang yang dia miliki untuk mencapai puncaknya. Jika dunia seribu besar tidak mengalami malapetaka, yang pertama mencapai deklarasi surga adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri, bukan dia. Kaisar Api dan leluhur bela diri saling memandang dan tersenyum lembut. Seorang pahlawan dikenal di saat kemalangan, selalu begitu. Kami berdua telah membuat nama kami, dan kami juga mengandalkan situasi yang tidak menguntungkan itu. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa bangkit dengan memanfaatkannya. Tapi kamu berhasil. Itu adalah penilaian dan kemampuan Anda yang tajam. Jadi, Anda tidak perlu merendahkan diri. Sekarang, tanggung jawab berurusan dengan dewa jahat surgawi ada di pundak Anda. Kami berdua akan membantu Anda di samping. Mu Chen membungkuk dengan tinjunya ditangkupkan dan berkata dengan formal, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Tidak ada kata-kata lagi yang diucapkan. Mu Chen mengangkat dagunya dan melihat dengan matanya yang tajam dan tajam ke arah di mana dewa jahat surgawi berada. Dewa jahat surgawi juga terlihat dingin dan menyeramkan saat ini. Cahaya hitam tak berujung berkedip-kedip di dalam mata ke-10. Tidak terduga, mata jahat dewa jahat surgawi memelototi Mu Chen. "Saya pikir musuh terbesar yang akan saya hadapi adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saya tidak berharap Anda mencapai puncak terlebih dahulu." Jutaan makhluk spiritual di dunia seribu besar tidak mau diperbudak. Seseorang harus bangkit untuk menghentikan ini. Bahkan jika orang itu bukan saya, akan ada orang lain yang akan melakukannya, kata Mu Chen dengan acuh tak acuh. Dewa jahat surgawi menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Keberuntungan yang dimiliki dunia seribu besar harus kembali." Suaranya dipenuhi amarah dan kebencian. Ketika mata ke-10-nya muncul, dewa jahat surgawi mengira dia pasti menang. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen bisa menyelesaikan menuliskan nama lengkapnya saat ini. Dewa jahat surgawi mengerti bahwa begitu nama lengkap ditinggalkan di deklarasi surga, itu berarti Mu Chen dapat mengedarkan kekuatan tertinggi dunia. The Great Thousand World setara dengan tanah kelahirannya dengan peningkatan tak terbatas. Pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran yang menakutkan. Dengan ekspresi murung, dewa jahat surgawi menarik napas dengan keras. Cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari mata jahat di glabella sebelum akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Tombak hitam panjang selusin kaki perlahan muncul di tangannya. Tombak iblis neter 10 mata, tombak panjang itu berwarna hitam pekat dengan 10 mata jahat yang tampak menyeramkan di atasnya. Saat mata berkedip, mereka melepaskan aura yang sangat jahat. Fluktuasi yang menakutkan menyebar dan mengguncang seluruh pesawat bawah.
Dewa jahat surgawi memegang tombak iblis dan menginjak kakinya. Segera, ruang di bawahnya retak dan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan berkata dengan nada dingin, "Hari ini, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku dengan nama lengkapmu di deklarasi." Mu Chen memusatkan pandangannya pada tombak iblis di tangan Dewa Jahat Surgawi. Dia sedikit menyipit. Rupanya, Dewa Jahat Surgawi mulai memberikan yang terbaik sejak dia mengeluarkan tombak iblis ini, yang belum pernah muncul sebelumnya. Senjata, Mu Chen merenung sedikit sebelum dia mengayunkan jubahnya. Energi spiritual yang luar biasa berkumpul di antara langit dan bumi. Akhirnya, api yang berkobar mulai membakar dan dengan cepat meningkat menjadi lautan api. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan lampu sorot hitam melesat ke api yang menyala dengan energi spiritual. Sorotan hitam adalah pilar hitam besar, pilar iblis Meru besar, senjata yang digunakan Mu Chen di masa lalu. Namun, karena kekuatannya meningkat, dia semakin jarang menggunakannya. Mengingat levelnya saat ini, dia bisa membuat senjatanya sendiri yang melampaui artefak divine langka manapun. Dalam hal ini, dia bisa menggunakan pilar iblis Meru besar sebagai bahan baku. Saat api terus menyala, suhu tinggi dengan cepat melelehkan pilar iblis Meru besar saat cairan hitam mengalir di dalamnya. Saya masih kekurangan beberapa bahan peningkat. Mu Chen melihat cairan hitam yang mengalir dan menjentikkan jarinya sekali lagi. Suara pedang yang ditarik terdengar. Mu Chen juga melemparkan pedang Kaisar Surgawi yang sebening kristal ke dalam api. Pedang Kaisar Surgawi sudah rusak sejak awal, dan energi di dalamnya sudah habis. Tapi mengingat bahan pedangnya, pedang itu bisa dilebur dan digunakan untuk mengeluarkan senjata terkuat di dunia 1000 besar. Pedang Kaisar Surgawi dengan cepat meleleh menjadi cairan transparan. Akhirnya, itu bergabung dengan cairan hitam di bawah kendali Mu Chen. Suatu bentuk dengan cepat terbentuk. Mu Chen buru-buru mengedarkan dan menuangkan energi spiritual semesta ke dalamnya. Pada saat yang sama, Mu Chen menggunakan pikirannya untuk mengontrol dan menuangkan kekuatan tertinggi dunia ke dalam campuran. Dalam selusin napas, suara yang menggetarkan bumi diproyeksikan dari api. Selanjutnya, semua orang melihat pilar cahaya hitam tergantung di depan Mu Chen. Cahaya di sekitar pilar menghilang mengungkapkan objek yang sangat mirip dengan pilar iblis Meru besar kecuali tidak adanya getaran iblis. Sebaliknya, itu menjadi lebih tebal dan lebih kuat seperti pilar yang tak tergoyahkan dari surga. Mulai sekarang, namamu adalah Great Meru Divine Pillar. Setelah mendengarnya, pilar surgawi Meru besar segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Itu tampak seperti bersorak dengan gembira, mengungkapkan rasa kebijaksanaan yang kuat. Mu Chen mengayunkan telapak tangannya, pilar surgawi Meru besar dengan cepat menyusut ukurannya dan berubah menjadi tongkat yang dipegang Mu Chen di tangannya. Ruang dipecah menjadi beberapa bagian saat dia menggoyangkan tongkat dengan lembut sambil mengarahkannya ke Dewa Jahat Surgawi. Dewa Jahat Surgawi mendengus. Dengan tombak iblis di satu tangan, dia melangkah maju dan muncul di depan Mu Chen. Dia menggunakan tombak iblisnya, menyapu sejuta sinar cahaya iblis. Setiap pancaran cahaya iblis datang dengan kekuatan untuk menghancurkan sebuah benua. Mu Chen memegang Great Meru Divine Pillar di satu tangan tanpa rasa takut. Dia maju ke depan dengan pilar surgawi yang berisi kekuatan tertinggi dunia yang luas dan perkasa. Tombak iblis dan pilar surgawi bentrok dengan keras satu sama lain saat kekuatan yang sangat merusak berdesir ribuan mil. Kaisar Api dan leluhur bela diri melangkah mundur saat ini. Mereka bergabung untuk mendorong energi spiritual ke alam bawah sehingga bisa membentuk lapisan perlindungan yang kuat di atasnya. Ini bisa mencegah kerusakan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran agar tidak meluas ke dunia 1000 besar. Banyak orang menyaksikan pertempuran yang terjadi di dataran bawah dengan ngeri saat kedua sosok itu berputar dan berputar bersama. Setiap bentrokan tombak iblis dan pilar surgawi akan membawa badai angin yang merusak. Bahkan dengan pelindung Kaisar Api dan leluhur bela diri, fluktuasi yang terjadi tidak gagal membuat banyak ahli ketakutan. Sementara konfrontasi destruktif berlanjut, Dewa Jahat Surgawi mengeluarkan serangan rendah karena semua serangannya diblokir. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan sementara cairan hitam mengalir di tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, cairan hitam membentuk armor iblis yang sangat ganas dan jelek. Dewa Jahat Surgawi tampak seperti Dewa Iblis yang merusak sekarang. Dalam 30 menit, mereka berdua telah bertukar lebih dari ribuan pukulan, alam semesta kehilangan energinya,
dan langit menjadi gelap. Semua makhluk spiritual ketakutan. Namun, semua makhluk spiritual di dunia 1000 besar dapat sedikit menenangkan pikiran mereka. Meskipun dewa jahat surgawi melancarkan serangan yang keras dan kejam, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Dengan bantuan kekuatan tertinggi dunia, kekuatan Mu Chen tidak lebih lemah dari dewa jahat surgawi 10 mata. Tombak iblis dan pilar surgawi saling bertabrakan dengan keras dengan dampak destruktif yang beriak. Mu Chen dan dewa jahat surgawi menerima pukulan itu dan terhuyung mundur. Ruang di bawah kaki mereka terus runtuh. Dewa jahat surgawi, dunia 1000 besar adalah rumahku sekarang. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu terus menyerangnya. Mu Chen menumbuk pilar surgawinya di tanah sambil menatap dewa jahat surgawi. Sialan, sial, Anda ditakdirkan. Ekspresi di wajah dewa jahat surgawi agak mengerikan saat mata jahat itu berkedip tanpa henti, menatap Mu Chen dengan pancaran keras dan dingin. Dia tahu bahwa situasi kebuntuan adalah kerugian baginya. Karena kamu menginginkan kematian dini, aku akan memberikannya padamu. Golem iblis bermata 10, menelan alam semesta, dewa jahat surgawi berteriak dengan suara rendah. Saat berikutnya, cahaya iblis tak berujung menyapu keluar dari tubuhnya dan berkumpul di belakangnya. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bayangan dewa iblis, yang sangat besar sehingga tidak ada habisnya. Dewa iblis tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi. Di tubuh raksasanya, 10 mata jahat sedang mengerjap sementara mereka memancarkan fluktuasi yang menakutkan dan jahat. Setelah melihat bayangan dewa iblis itu, Kaisar Api dan leluhur bela diri sedikit tercengang. Sepertinya dewa jahat surgawi akan meledakkan seluruh kekuatannya. Semua 10 mata jahat di golem iblis 10 mata memandang ke arah Mu Chen. Seketika, seberkas cahaya iblis tak terbatas melesat keluar dan muncul di depan Mu Chen. Pilar surgawi Meru besar di tangan Mu Chen bertambah ukurannya dan menjadi sangat besar seperti salah satu pilar di surga. Pilar surgawi membanting keras ke cahaya iblis tanpa belas kasihan. Saat pilar surgawi Meru besar menyerang cahaya iblis, Mu Chen terlempar ke belakang ribuan mil oleh kekuatan yang menakutkan. Bersiaplah untuk mati, dewa jahat surgawi berteriak dengan mata jahat pada golem iblis 10 mata yang berkedip-kedip tanpa henti. Sinar cahaya iblis yang merusak menyembunyikan langit saat mereka melesat keluar. Dilihat dari cara yang mengesankan, serangan itu tidak akan berhenti kecuali Mu Chen sudah mati. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri melihat ini, ekspresi mereka berubah. Serangan dari dewa jahat surgawi terlalu cepat dan ganas. Tepat ketika mereka akan membantu Mu Chen, sosok bercahaya kuno tersapu dari jauh. Seperti cermin tanpa pantulan, semua cahaya iblis yang masuk diserap oleh cahaya misterius itu. Setelah beberapa saat, cahaya iblis akhirnya berhenti. Dewa jahat surgawi melihat ke tanah yang jauh dengan ekspresi gelap sementara Mu Chen berdiri di udara dengan cahaya spiritual kuno bersinar di belakangnya. Di tengah cahaya ada sosok yang berdiri di sana. Sosok bercahaya itu tampak persis seperti Mu Chen. Di belakang bagian belakang kepalanya, ada lingkaran cahaya dalam 5 warna berbeda. Masing-masing memancarkan fluktuasi yang sangat kuno. Jika ada yang mencoba untuk fokus pada rasa fluktuasi, mereka akan menyadari bahwa ini adalah fluktuasi tubuh abadi primordial, tubuh cahaya tak berujung, tubuh suci roh agung, tubuh kuno dewa malam, dan tubuh leluhur yang sunyi. Mu Chen berdiri di udara dan memproyeksikan dengan suara rendah, tubuh dunia alfa. Sebelumnya, ketika 4 tubuh terintegrasi menjadi satu, itu membentuk benda surgawi berdaulat yang baru. Sovereign Celestial Body yang baru sangat sulit dipahami dan kuat karena mengumpulkan semua kekuatan dari 5 primitif Celestial Body. Ambil itu juga, Mu Chen menatap tajam pada dewa jahat surgawi sambil membentuk segel dengan kedua tangan. Cincin 5 warna di belakang kepala sosok bercahaya itu tiba-tiba turun dari langit dan muncul di atas golem iblis 10 mata. 5 leluhur membasmi cincin setan. Cincin 5 warna memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka secara samar-samar mengungkapkan 5 benda surgawi primitif kuno. Saat cahaya spiritual berkumpul, itu terbentuk menjadi cahaya spiritual yang tampak seperti api. Cahaya spiritual seperti api kemudian mengalir ke golem iblis 10 mata. Terpesona oleh cahaya spiritual kuno, golem iblis 10 mata mengeluarkan rangan memekakkan telinga saat cahaya iblis pada tubuh besar itu berkurang. Itu tampak seperti dilebur oleh cahaya spiritual kuno. Iblis, The Force, merasakan perubahan di sekitarnya,
Dewa jahat surgawi tidak berani ragu. Dengan suara rendah, golem iblis 10 mata menarik di udara saat aura iblis tak terbatas berkumpul dan menekan di mulutnya. Iblis, Sports. Saat berikutnya, lautan iblis yang sangat gelap menyembur dan menyapu ke arah cincin 5 warna. Itu berhasil mempertahankan api spiritual yang mengalir terus-menerus ke golem. Kembali di dunia 1000 besar, banyak orang melihat cermin dengan cemas. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai. Pukulan pembunuhan yang berbeda muncul satu demi satu. Kecerobohan apapun dari kedua sisi akan menjadi celah yang berisiko membalikkan keadaan. Dewa jahat surgawi semakin cemas. Setelah menyaksikan konfrontasi, tidak sulit bagi Kaisar Api dan leluhur bela diri untuk menyadari bahwa Mu Chen semakin unggul seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, mereka berada di dunia 1000 besar. Di tanah kelahirannya, Mu Chen dapat dengan mudah menggunakan kekuatan tertinggi dunia tanpa batas untuk melawan Dewa Jahat Surgawi. Rupanya, Dewa Jahat Surgawi juga menyadarinya. Karenanya, ekspresinya semakin dingin dan ganas. Dewa Jahat Surgawi berdiri di bawah golem iblis 10 mata saat mata ke-10-nya berkedip gila-gilaan di Glabella. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi mengerikan. Karena kamu sangat agresif, maka jangan salahkan aku untuk ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa memecahkan situasi kebuntuan ini, dia akan dikalahkan. Golem iblis 10 mata yang membawa Dewa Jahat Surgawi berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan membubung ke langit. Saat 10 mata berkedip, mereka merobek ruang dan muncul di langit di luar benua setan roh. Saat golem iblis 10 mata meraung ke langit, raungan iblis yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia 1000 besar. Jutaan iblis ke Avicii, neraka iblis tiba. Ketika teriakan itu mereda, banyak sosok iblis dari pasukan ras ekstrateritorial mengeluarkan jeritan mengerikan. Kemudian, mereka meledak dengan sendirinya. Ledakan itu menyebabkan kabut berdarah di udara. Golem iblis 10 mata membuka mulutnya dan menelan kabut berdarah yang menyebar. Membentuk segel dengan tangannya yang besar, tubuh besar itu meledak dengan arus iblis yang memancar keluar. Arus iblis menembus udara dan berlipat ganda dengan jutaan saat mengalir menuju setiap sudut dunia 1000 besar. Pada saat ini, orang-orang di semua benua di dunia 1000 besar menyaksikan arus iblis yang merusak memancar di udara dengan ngeri. Ombak yang luar biasa tampak seolah-olah akan melahap daratan. Semua ahli di benua setan roh membatu. Saat jutaan arus iblis menerobos ruang dan bergegas menuju dunia 1000 besar, suara jahat Dewa Jahat Surgawi diproyeksikan keluar. Haha, karena kamu ingin melindungi dunia 1000 besar, aku akan menghancurkan semuanya. 3 sosok termasuk Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri muncul di langit benua setan roh. Mereka menyaksikan arus iblis yang tak berujung dengan ekspresi ngeri. Orang ini gila, dengan meledakkan Ten Ice Demon Golem, dia juga akan menderita luka parah, kata Kaisar Api dengan tegas. Kita harus menghentikan ini, jika tidak, dunia 1000 besar akan menderita kerugian besar, jawab leluhur bela diri. Tapi jutaan arus iblis Avicii telah menyembur menuju dunia 1000 besar, tidak akan mudah jika kami ingin menghentikannya, Kaisar Api merajut alisnya. Pada saat ini, semua benua di dunia 1000 besar berada dalam kekacauan, banyak makhluk spiritual bergidik ketakutan saat mereka menyaksikan arus iblis yang turun. Begitu arus iblis mencapai mereka, seluruh dunia akan berubah menjadi neraka. Sebuah cahaya spiritual berkedip di mata Mu Chen, mencerminkan benua kacau dari dunia 1000 besar. Dia berkata dengan suara rendah. Arus iblis itu melahap semua vitalitas dan tumbuh lebih kuat saat melakukannya. Dewa Jahat Surgawi juga tersembunyi di dalamnya, melahap esensi darah yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk spiritual hanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata mereka dan bertanya, semakin banyak alasan kita harus menghentikannya. Apakah Anda punya ide bagaimana? Mu Chen duduk bersila di langit dan mengangguk. Jangan khawatir. Jika saya membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka saya akan mengecewakan dunia 1000 besar. Karena dia ingin membela dirinya menjadi jutaan untuk melahap makhluk spiritual, saya akan menunjukkan kepadanya kekuatan luar biasa ketika kita mengumpulkan jutaan makhluk spiritual bersama-sama. Benua Surga Utara, seluruh akademi spiritual Surga Utara berada dalam keadaan panik dan kacau.
Semua wajah siswa menjadi pucat saat mereka melihat arus iblis yang menyebar dengan mata ketakutan. Karena dia adalah penguasa surgawi, bahkan naga laut utara merasa ketakutan dan tidak berdaya ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu. Saat dia bertukar pandang dengan kepala Tai Chang, dia berkata dengan getir, Akademi Spiritual Surga Utara baru saja lolos dari bencana. Namun disinilah kita, terlibat dalam bencana lain. Kepala Tai Chang menghela nafas, lalu menjawab, ini memang bencana besar, yang akan mempengaruhi seluruh dunia 1000 besar. Sulit membayangkan intensitas kerusakan yang akan ditimbulkan oleh dewa jahat surgawi jika dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kata-kata ini membebani pikiran Tang Qianer, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan seluruh pikiran kelompok ketika mereka mendengarnya. Tidak ada cara untuk menghindari bencana ini, tidak peduli apa, kita harus menunjukkan kepada ras ekstrateritorial bahwa dunia 1000 besar jika dipenuhi dengan makhluk yang welas asih. Tombak emas panjang muncul di tangan Shen Changsheng saat dia mengepalkan tinjunya dan berteriak. Setelah Shen Changsheng memanggil, banyak siswa yang ketakutan tampaknya telah menemukan kenyamanan dalam kata-katanya, jadi mereka segera bergabung dalam teriakan, satu persatu. Mari lakukan bersama, kita semua akan meningkatkan pertahanan, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Karena kematian sudah dekat, mengapa kita tidak bertarung saja? Itu lebih baik daripada menunggu kematian kita. Setelah mendengar ini, naga laut utara dan kepala Tai Chang saling memandang dan terkekeh. Dia kemudian berkata, luar biasa, tampaknya anak muda masih bersemangat. Sekarang, tampaknya tulang-tulang tua seperti kita menyeretnya ke bawah. Sekarang kita tahu bahwa inilah masalahnya. Kita harus menyerahkan hidup kita dan melindungi Akademi Spiritual Surga Utara bersama-sama. Setelah dia selesai berbicara, keduanya meledakkan dua pita energi spiritual yang kuat, yang melemparkan diri mereka ke arus iblis yang luar biasa. Di tengah suara yang menggelegar, semua orang di dalam akademi mengeluarkan sumber cahaya spiritual mereka. Mereka kemudian berubah menjadi pancaran energi spiritual yang tersembunyi di langit. Mengikuti di belakang naga laut utara dan pita spiritual kepala Tai Chang, mereka berlari menuju arus iblis, yang akan menghancurkan benua. Setelah Akademi Spiritual Surga Utara melakukan ini, banyak pita energi spiritual mulai meledak dari area lain di benua Surga Utara juga. Rupanya, mereka yang putus asa masih tidak mau menyerah pada kematian, jadi mereka memutuskan untuk membalas. Benua Tianluo, kalian semua, mari kita lindungi perkebunanmu bersama-sama. Suara tenang Mandela dan Nine Nether bergema di seluruh Muistet saat mereka berteriak serempak. Seketika, banyak suara keras menjawab setuju. Saat suara mereka menghilang, Mandela dan Nine Nether memimpin dan meluncurkan beberapa pita energi spiritual kekerasan ke langit. Selanjutnya, jutaan cahaya spiritual berkerumun menuju arus iblis yang merusak. Saat mereka menghadapi krisis ini, semua orang dari sisa benua di dunia 1000 besar melepaskan ketakutan mereka dan bekerja sama untuk mengambil satu pendirian terakhir. Pada saat ini, arus energi spiritual meledak dari semua benua di dunia 1000 besar untuk melawan arus iblis. Kalian semua mencari kematian kalian sendiri. Namun, iblis mengejek di bawah dari dewa jahat surgawi diproyeksikan keluar dari arus iblis ketika dia menghadapi pembalasan seperti itu. Saat berikutnya, arus energi spiritual dan arus iblis saling bertabrakan. Semua makhluk spiritual menjadi putus asa segera setelah keduanya bertabrakan. Ini karena semua yang mereka lihat adalah arus energi spiritual yang larut ke dalam arus, seperti tetesan air, sementara arus iblis melewatinya. Arus energi spiritual kemudian menghilang sepenuhnya, bahkan tidak menghentikan arus iblis untuk sesaat. Kesenjangan kita sebesar itu, ketika Shen Changsheng melihat ini terjadi dari lokasinya di Akademi Spiritual Surga Utara, matanya tidak bisa menahan air mata. Seluruh Akademi Spiritual benar-benar hening, dan semua keberanian sebelumnya yang memenuhi hati para siswa beberapa saat yang lalu telah hilang saat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan melebihi jumlahku? Bermimpilah, dewa jahat surgawi terus mencibir dari arus iblis, seolah-olah dia ingin membalas dendam pada semua makhluk spiritual atas penghinaan yang telah dia derita di tangan Mu Chen. Pada saat ini, seluruh benua tenggelam dalam keheningan saat semua orang tenggelam dalam atmosfer tanpa harapan. Oh, menurut pendapat saya, kami bersatu untuk satu tujuan, bahkan jika kita sekecil semut,
kita masih bisa membuat perbedaan bagi dunia ketika kita berkumpul bersama. Tepat ketika semua orang putus asa, tawa gembira bergema di seluruh dunia. Semua orang melihat ke atas dengan gembira saat cahaya spiritual berkumpul dan membentuk sosok di atas mereka. Itu adalah Mu Chen. Mu Chen senior, banyak siswa bersorak keras di surga spiritual surga utara. Mu Chen tidak hanya muncul di benua surga utara, tetapi benua lain di dunia seribu besar yang dipengaruhi oleh arus iblis juga. Suara yang sama bergema di seluruh dunia. Ketika banyak ahli di Mu Estate melihat sosok Mu Chen, mereka berteriak kegirangan. Semua orang termotivasi oleh penampilannya. Semua makhluk spiritual di dunia seribu besar, dengarkan aku sekarang. Serang lagi dan tunjukkan kepada dewa jahat surgawi kekuatan kita. Suara Mu Chen bergema di telinga semua orang. Semua orang saling memandang. Sebelumnya, mereka melakukan apa yang mereka bisa. Tetapi hasilnya menghancurkan. Namun, keunggulan Mu Chen berada di puncaknya sekarang. Oleh karena itu, penampilannya membantu menghilangkan rasa takut dan ketidakberdayaan semua makhluk spiritual. Saat berikutnya, sejumlah kecil pita energi spiritual melonjak ke langit. Setelah ini, momen hening diamati sebelum seluruh alam semesta meledak menjadi gempar dan jutaan aliran energi spiritual mengalir ke langit. Semua orang di setiap benua kemudian mengedarkan energi spiritual mereka, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah. Semua energi mereka dibebankan ke langit bersama-sama. Mu Chen, yang berdiri di udara, tersenyum saat melihat ini. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan, dan seketika, jutaan toren energi spiritual berkumpul dan bergerak ke arahnya. Akhirnya, mereka melewati tubuhnya. Ketika arus energi spiritual melewati tubuhnya, semua energi spiritual berubah menjadi jenis kekuatan lain, semangat berjuang. Dewa jahat surgawi, saya akan menunjukkan kekuatan dari jutaan makhluk spiritual hari ini. Suara Mu Chen diproyeksikan ke seluruh dunia, sementara Fighting Spirit Torrents yang tak terbatas mengalir ke langit dan berubah menjadi Fighting Spirit Dragon yang sangat besar. Dengan raungan, naga itu menyerbu ke arah arus iblis. Pada saat ini, semua benua di dunia seribu besar melihat hal yang sama. Arus pertempuran roh dan arus iblis bertabrakan sekali lagi saat semua orang menyaksikan dengan cemas. Seluruh dunia bergetar hebat pada saat ini. Kali ini, arus iblis tidak bereaksi dengan cara mendominasi yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, arus iblis berhenti jatuh karena dampak kuat mendorong mereka. Fighting Spirit Torrents menjadi lebih kuat dan kuat saat mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Sementara Demonic Currents semakin melemah, akhirnya, Fighting Spirit Torrents mendominasi dan menghancurkan Demonic Currents. Mu Chen, sialan kamu, tangisan marah dari dewa jahat surgawi terdengar keluar dari arus iblis itu. Sayang sekali bahwa kamu akan menjadi orang yang terkutuk hari ini. Mata Mu Chen yang dingin saat ia menarik napas dalam-dalam dan berlari keluar. Dia kemudian berubah menjadi cahaya spiritual dan menyatu menjadi arus pertempuran roh yang kejam. Dengan partisipasi Mu Chen, Fighting Spirit Torrents melonjak saat Fighting Spirit Dragon yang besar meraung. Naga itu kemudian menyemburkan nafas semangat juang, yang meledak keras melawan arus iblis yang luar biasa. Ini menyebabkan arus iblis segera memberi jalan. Tuanmu, semua benua bersorak-sorai ketika mereka melihat pemandangan ini. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegan ini dari benua iblis roh, mereka terkesan olehnya, dan Kaisar Api berkata, pengirim pasukan perang menggunakan makhluk spiritual sebagai pasukannya, ini adalah salah satu strategi khas Wardrobe Dispatcher. Dia hampir lupa bahwa Mu Chen pernah menjadi dispatcher pasukan perang. Pengirim pasukan perang biasa hanya bisa mengendalikan pasukan terbatas. Tetapi Mu Chen bisa memanfaatkan semua makhluk spiritual di seluruh dunia seribu besar. Kekuatan itu berada di luar imajinasi seseorang. Ketika seluruh dunia seribu besar berteriak kegirangan, pasukan ras ekstrateritorial dipenuhi dengan kegelisahan, tidak ada yang tersisa di wajah mereka kecuali kepanikan dan kengerian. Setelah arus iblis di dunia seribu besar runtuh, suara marah namun enggan dari dewa jahat surgawi memproyeksikan keluar dari arus, ras ekstrateritorial mundur. Ras ekstrateritorial terjerumus ke dalam kekacauan saat mereka mendengar suaranya, dan retakan spasial terkoyak saat mereka semua melarikan diri ke alam bawah dengan panik. Semua pasukan dari dunia seribu besar,
dengarkan, bunuh semua ras ekstrateritorial dan musnahkan mereka, usir mereka semua dari dunia seribu besar kita, Kaisar Api segera berteriak, ketika dia melihat ras ekstrateritorial melarikan diri untuk hidup mereka. Ya, semua ahli dari benua setan roh menjawab dengan keras serempak. Saat berikutnya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar. Pada saat itu, semua orang dapat mengatakan bahwa dunia seribu besar berada di atas angin dalam bencana yang merusak ini. Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang Mu Chen, yang duduk bersila di depan mereka dan baru saja membuka matanya. Mu Chen kemudian berkata, "Saya tidak lagi merasakan kehadiran dewa jahat surgawi. Dia pasti kabur." Kaisar Api memandang Martial Ancestor, menyipitkan matanya, dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan." Dewa jahat surgawi, yang memiliki kekuatan tirani seperti itu, terlalu berbahaya. Jika dia melarikan diri, dunia seribu besar akan berada dalam masalah besar di masa depan. Mu Chen mengangguk, lalu menjawab, "Dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah di dunia seribu besar kita selama ribuan tahun terakhir ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya melarikan diri?" Dengan wajah tegas, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Ruang di sekitarnya segera meledak saat Fighting Spirit Torrents yang tak terhitung jumlahnya mendesing masuk. Akhirnya, mereka berkumpul dan membentuk bola cahaya di ujung jari Mu Chen. Di dalam bola cahaya adalah dunia yang mengumpulkan roh-roh berjuang dari jutaan makhluk spiritual dari dunia seribu besar. "Pergi!" Mu Chen berteriak sambil menjentikkan jarinya. Pada saat itu, bola cahaya bersinar menjadi pita dan melesat ke ruang kosong. Angin kencang melolong sementara ruang semakin dekat dari sebelumnya di tanah yang kacau. Tidak ada ahli kelas surgawi yang berani masuk ke tempat ini. Di tengah kekacauan, ruang berfluktuasi, dan cahaya hitam keluar darinya. Akhirnya, itu terbentuk menjadi sosok dewa jahat surgawi. Ekspresinya dingin, dan matanya tampak garang saat dia menatap tanah yang tidak teratur ini. Daerah itu terletak di ujung dunia seribu besar di mana perbatasan tipis hanya lebih jauh ke bawah. Selama ribuan tahun, dia memimpin perlombaan ekstrateritorial ke dunia seribu besar melalui tempat ini. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dipaksa untuk pergi ribuan tahun kemudian. "Sialan, Mu Chen, Kaisar Api, leluhur bela diri, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Aku akan kembali," dewa jahat surgawi berkata dengan dingin. Saat suaranya menghilang, ruang di depan dewa jahat surgawi tiba-tiba pecah berkeping-keping sementara sebuah pita melesat keluar darinya. Streamer itu mungkin tidak terlihat sangat mengesankan, tapi itu masih membuat perubahan pada ekspresi dewa jahat surgawi. Karena dia bisa merasakan aura destruktif menyerang ke arahnya, dewa jahat surgawi mengeluarkan teriakan sementara cahaya iblis yang luar biasa berkumpul di depannya untuk membentuk lapisan pertahanan yang tebal. Namun, pertahanannya langsung hancur saat streamer melewatinya. Dalam sedetik, pita itu mulai terlihat. Apa yang dilihat dewa jahat surgawi sekarang adalah bola cahaya berkilau yang menyilaukan. Melalui pantulan bola cahaya dia bisa melihat wajahnya sendiri yang mengerikan. Sebelum dewa jahat surgawi bisa melakukan apa saja, bola cahaya itu menyerangnya dengan aura yang menggelitik dan menembak mata jahat itu ke glabelanya. Tidak ada suara yang tidak biasa atau ledakan keras yang terdengar. Hanya darah berwarna hitam yang terciprat saat bola cahaya itu menghancurkan mata dan membenamkan dirinya di luka. Dewa jahat surgawi membeku dan tidak percaya saat dia menyentuh glabelanya dengan tangan gemetar. Mata jahat itu hancur, dan begitu pula bola cahayanya. Segera setelah itu, semangat juang yang marah dari semua makhluk spiritual di dunia seribu besar menyembur ke dalam tubuhnya. "Bagaimana ini mungkin?" gumam dewa jahat surgawi. Sesosok melangkah keluar dari ruang beriak di depannya. Mu Chen menatap dewa jahat surgawi dengan mata dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Dunia mungkin tampak tidak penting, tetapi dapat memusnahkan Anda." Dewa jahat surgawi memiliki ekspresi campuran di wajahnya sementara darah berwarna hitam mengalir turun dari lubang menganga di glabelanya. Itu membuatnya terlihat menyeramkan. Saat dia merasakan kekuatan penghancur merobek tubuhnya, dia menghela nafas pelan dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak pernah berharap bahwa saya, dewa jahat surgawi, akan kalah dari dunia seribu besar." Dia mengangkat dagunya. Bahkan tanpa matanya di rongganya, dia masih menatap Mu Chen. Dunia seribu besar menjadi kuat.
saya kira segera akan memiliki 3 wali, termasuk Anda, CKTSK, betapa hebatnya itu. Dunia 1000 hebat luar biasa. Mu Chen memperbaiki tatapan acuh tak acuh pada dewa jahat surgawi dan melanjutkan, kamu telah mendatangkan malapetaka di dunia 1000 besar selama ribuan tahun, di antaranya, Anda menjerumuskan orang-orang dari dunia 1000 besar ke dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan 2 malapetaka. Hari ini adalah waktu pengembalian. Dewa jahat surgawi tersenyum tanpa emosi. Makhluk spiritual yang tidak berharga, aku tidak peduli dengan kematian mereka. Saya dikalahkan oleh Anda hari ini, dan ini adalah kecelakaan yang harus saya hadapi. Tetapi jika Anda mengharapkan penyesalan dari saya, maka Anda memandang rendah saya. Dewa jahat surgawi berhenti karena dia tampaknya memiliki penyesalan lain. Dia bergumam, saya ingin mengambil alih dunia 1000 besar untuk membangun ras ekstrateritorial. Sayang sekali, keinginanku tidak terkabul. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, retakan muncul di permukaan tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh dewa jahat surgawi meledak dengan sejumlah besar aura iblis menyapu udara. Saat Mu Chen melihat aura iblis yang luar biasa, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan cahaya spiritual yang keluar dari atas tengkoraknya. Cahaya berubah menjadi pagoda kuno yang turun yang menyerap semua aura iblis. Pagoda hitam mendarat di benua yang tidak teratur dan terpencil. Pada saat yang sama, lampu spiritual berkedip di dalamnya saat menutup seluruh benua. Tidak ada yang bisa menemukan benua ini sama sekali. Pagoda itu menekan aura iblis yang telah dikembangkan oleh dewa jahat surgawi sepanjang hidupnya. Jika aura iblis menyebar, itu akan mencemari energi spiritual alam semesta. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa menekannya dengan pagoda untuk memurnikannya. Kali ini, dewa jahat surgawi binasa sepenuhnya. Mu Chen memperbaiki pandangannya pada pagoda untuk sementara waktu sebelum dia mengayunkan lengan bajunya. Cahaya spiritual berfluktuasi, mentransmisikan adegan saat ini ke setiap sudut dunia 1000 besar bersama dengan suara keras dan jelas. Mu Chen, dewa jahat surgawi dieksekusi, dan malapetaka dunia 1000 besar berakhir. Mulai sekarang, siapapun yang mencoba menyerang dunia 1000 besar akan dibunuh. Setiap benua di dunia 1000 besar meledak dengan sorak-sorai yang memekakan telinga sementara banyak orang berlutut dan membungkuk. Mereka tidak berarti ketika dihadapkan pada penindasan yang mendominasi. Selain menahan rasa sakit dengan tubuh fisik mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untungnya, dunia 1000 besar tidak ditakdirkan untuk dihancurkan. Akhirnya, bakat tertinggi bangkit untuk melenyapkan iblis tepat pada waktunya. Tuanmu, seluruh dunia bergetar dengan suara sorakan yang nyaring. Kembali di Akademi Spiritual Surga Utara, semua siswa berteriak sekuat tenaga sambil melambaikan tangan mereka di udara. Suara serak mereka tidak bisa menghentikan gairah mereka saat mereka menyaksikan sosok superior memproyeksikan citranya di udara. Shen Changsheng mengangkat dagunya dan berseru, orang ini, aku ingin tahu apakah aku bisa mengejarnya seumur hidupku. Harapan selalu ada ketika Anda tidak pernah mengatakan mati. Bekerja lebih keras, kata Li Xuantong, tersenyum. Keduanya saling memandang dan tertawa kecil. Mereka masih ingat bahwa mereka lebih kuat dari Mu Chen ketika mereka berada di Akademi Spiritual Surga Utara dulu sekali. Tapi kapan pemuda itu pernah mundur? Dia berjalan selangkah demi selangkah, menyalip mereka, dan bahkan maju jauh di depan mereka. Mu Istet, putraku benar-benar luar biasa. Mu Feng menyeringai dan berkata kepada Tang San dan yang lainnya sambil memperhatikan putranya di depan aula. Mereka adalah teman lamanya dari alam spiritual utara. Dia membawa mereka ke perkebunan Mu untuk mencari perlindungan ketika dunia 1000 besar sedang dalam kekacauan. Ketika Tang San dan yang lainnya melihat ekspresi sangat bangga Mu Feng, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Putra Anda telah menjadi nomor 1 di dunia 1000 besar, dan Anda memamerkannya kepada kami tanpa malu-malu. Kembali ke benua roh iblis, dengan tangan di punggungnya, Luo Li mengangkat dagunya sedikit dan melihat ke langit. Ruang di depannya berdesir, dan Mu Chen muncul dari sana. Wow, apakah pahlawan kita kembali? Luo Li tertawa. Mu Chen tertawa dan melangkah maju, dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya yang lembut dan ramping. Dengan lembut, dia berkata, sebelumnya, saya sangat takut bahwa saya tidak bisa melindungi kalian semua. Luo Li tersenyum lembut dan memeluk pinggang Mu Chen dengan tangannya. Mu Chen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, saya bangga padamu.
Anda adalah pahlawan sejati sekarang. Anda memenuhi janji yang Anda buat saat itu. Mu Chen menunduk dan menatap wajahnya yang cantik dan tanpa cacat. Dia menyeringai dan bertanya, kapan kita bisa menikah? Luo Li sedikit tersipu, tapi ada antisipasi di matanya yang cerah. Kapanpun. Mu Chen menatap wajah cantik yang tidak mungkin untuk dilupakan. Tiba-tiba, dia pikir dia melihat gadis muda yang dingin dan berkemauan keras yang sama yang dia temui di jalan spiritual saat itu. Luo Li, ya, senang memilikimu di sisiku selama sisa hidupku. Kamu juga, bencana telah berakhir, dan dunia 1000 besar kembali damai. Setelah dewa jahat surgawi dieksekusi, ras ekstrateritorial melarikan diri untuk hidup mereka. Meskipun tentara dunia 1000 besar membunuh beberapa dari mereka, beberapa yang mampu melarikan diri dari dunia 1000 besar melalui beberapa alam bawah. Namun, tanpa dewa jahat surgawi, mereka yang dipukuli tidak dapat membuat masalah lagi. Setelah mengusir ras ekstrateritorial, Mu Chen mengedarkan kekuatan tertinggi dunia untuk memurnikan aura iblis di daerah yang telah diserang oleh ras ekstrateritorial. Ribuan tahun kemudian, energi spiritual alam semesta membayangi separuh wilayah lainnya di dunia 1000 besar. Tentu saja, banyak konflik dan perselisihan muncul ketika tanah yang begitu luas dan tak terbatas dikembangkan. Berbagai kekuatan tertinggi mulai bertarung satu sama lain untuk tanah dan sumber daya. Namun, Mu Chen tidak pernah ikut campur dalam kompetisi seperti itu, karena dia tahu bahwa konflik seperti itu tidak akan pernah berakhir. Ini adalah aturan mainnya. Jika dunia 1000 besar tidak memiliki kompetisi, dunia akan berakhir. Setelah 1 tahun pemulihan, dunia 1000 besar telah pulih dari kondisi yang menghancurkan setelah bencana iblis. Seluruh dunia menjadi lebih kuat dan bersemangat. Pada saat ini, pernikahan abad ini diadakan di perkebunanmu di benua Tianluo. Acara ini menarik perhatian semua makhluk spiritual dari dunia 1000 besar. Membungkuk ke langit dan bumi, bunuh pada orang tua. Di tengah suasana meriah, lentera merah bersinar terang di aula utama Mu Estate sementara suara-suara yang menyenangkan terdengar bermil-mil jauhnya. Di dalam aula, para tetua dari keluarga kedua belah pihak termasuk Qing Yanjing, Mu Feng, dan Luo Tianzhen sedang duduk di kursi seperti singgasana. Mereka semua berseri-seri ketika mereka melihat dua sosok muda itu membungkuk kepada mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri, bersama dengan istri mereka, duduk di samping. Sisanya adalah semua tokoh terkenal dari dunia 1000 besar. Rupanya, pernikahan ini telah menarik perhatian dunia, dan seluruh dunia 1000 besar bahagia untuk mereka. Suami dan istri, bertukar busur. Mu Chen, yang mengenakan jubah merah cerah, menatap gadis di mahkota Phoenix-nya. Keduanya membungkuk dan menegakkan tubuh. Saat mereka mengangkat kepala dan bertukar pandang, mereka membuat senyum di bibir mereka, seperti anak laki-laki dan perempuan yang bertemu satu sama lain di hutan di jalan spiritual untuk pertama kalinya. Waktu berlalu dengan tenang, 27 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 27 tahun itu, dunia 1000 besar tumbuh makmur dengan kekuatan tertinggi bermunculan. Pada saat yang sama, para ahli terkemuka terus menjamur, menghasilkan cerita-cerita menarik. Namun, tidak peduli berapa banyak orang luar biasa yang menonjol di dunia, semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia 1000 besar yang dapat melampaui ketiga orang itu. Markas besar Mu Estate di benua Tianluo, Mu Chen setengah berbaring dalam posisi santai di salah satu puncak bukit yang tenang. Sebuah sungai energi spiritual mengalir di kaki gunung. Di ujung sungai berdiri sebuah pintu batu kuno, gerbang masuk naga. Banyak murid dari perkebunanmu yang mencoba melompat dan terbang di atas gerbang masuk naga mengeluarkan banyak suara terengah-engah. Sementara Mu Chen memperhatikan mereka dengan santai, sesosok kecil terhuyung-huyung dan terjun ke pelukannya. Ayah, suara muda dan seperti anak kecil terdengar. Mu Chen dengan cepat memeluk benda kecil itu di tangannya dengan senyum manis di wajahnya. Orang yang terjun ke pelukannya adalah seorang gadis kecil yang berusia sekitar 2 tahun. Dia cantik dengan gigi putih dan bibir merah, matanya yang besar dan cerah berkilauan. Dia mengenakan atasan hijau kecil dengan 2 ekor kuda di kepalanya. Keaktifannya sangat lucu sehingga hampir meluluhkan hati Mu Chen. Dia adalah putri Mu Chen dan Luo Li, Mu Yunxi. Nama yang telah diberikan kepadanya di tahun-tahun awal. Hei, Yunxi kecil, apakah kamu merindukanku? Mu Chen memeluk gadis kecil itu dan menyeringai. Ya, Yunxi kecil menjawab dengan polos.
Kemudian tangan kecilnya mencoba meraih buah di atas meja batu. Matanya yang cerah meneteskan air liur di atasnya. Ternyata, ayahnya tidak semenarik buah yang enak itu. Ketika Mu Chen melihat itu, dia tertawa dan menegurnya, "Si pelahap kecil." Suara indah datang dari belakang. "Dia tidak melihatmu hanya sebentar. Mengapa dia merindukanmu?" Luoli berjalan perlahan dengan gaun hitamnya saat dia melihat tanpa daya pada mereka berdua yang sedang berpelukan. Sejak Yunxi kecil lahir, Luoli terkadang cemburu karena cinta dan perhatian yang dicurahkan Mu Chen pada putrinya. Mu Chen terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan seperti batu giok Luoli. Dia menariknya mendekat sehingga dia bisa duduk di sampingnya. Keluarga bahagia dari 3 orang menikmati kebahagiaan mereka. Sementara Mu Chen menikmati suasana seperti itu, dia tiba-tiba menyipitkan mata saat dia merasakan fluktuasi aneh yang datang dari alam semesta. Tidak lama setelah dia merasakan fluktuasi aneh, seluruh dunia 1000 besar tiba-tiba bergetar, dan energi spiritual alam semesta melonjak dengan panik. Luoli melihat perubahan dan berteriak kaget, "Apa yang terjadi?" Mu Chen berdiri, dia menatap ke ruang kosong dan melihat kebaliknya. Dia melihat tanah tempat fluktuasi energi spiritual berasal. Sambil tersenyum, dia berkata, "Hari itu akhirnya tiba." Saat suaranya memudar, semua makhluk spiritual di dunia 1000 besar juga merasakan hal yang sama. Mereka mengangkat kepala dan terkejut melihat layar cahaya misterius jatuh dari langit. Itu adalah deklarasi surga. 2 sosok tinggi berdiri di udara di wilayah api tak berujung yang jauh dan perbatasan bela diri. Menggunakan tangan mereka sebagai pena, mereka menarik sejumlah besar cahaya spiritual. Ketika cahaya spiritual berkurang, 2 nama lengkap perlahan muncul di deklarasi surga. Xiao Yan, Lindong, kembali ke puncak bukit. Mu Chen meletakkan Yunxi kecil dan mengangkat dagunya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri. Suara keras dan jelas memotong seluruh alam semesta. Selamat kepada 2 senior karena berhasil mencapai deklarasi surga yang terhormat. Di tanah yang jauh itu, Kaisar Api dan leluhur bela diri tersenyum saat mereka mengangguk dan menangkupkan tinju mereka ke Mu Chen. Sorak-sorai yang luar biasa pecah di dunia 1000 besar. Banyak ahli menunjukkan tatapan iri dan hormat mereka karena mereka tahu bahwa 2 ahli lain yang mendominasi telah muncul di dunia 1000 besar mulai hari ini dan seterusnya. Semua makhluk spiritual membungkuk ke arah mereka bertiga. Dengan 3 penjaga yang menjaga dunia 1000 besar, dunia 1000 besar akan terus berkembang dan makmur selamanya. Tamat. Terima kasih telah menonton.